Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku di pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Kemudian siswa dapat membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Ya, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar dan mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah menceritakan tentang bagaimana Sudin akan mengikuti lomba pidato. Ya, dia mempersiapkan diri dengan baik termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita baca teks berikut. Ya, teks ini berjudul Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi pada Masa Pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama adalah biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun, ya, karena katun ini bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kalian merasa lembab, ya, pada saat beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah bilaslah setiap kali habis buang air kecil dan menggunakan air yang bersih. Kemudian bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Ya, gantilah pembalut kalian setiap kali terasa lembab. Ya, ini untuk remaja putri, ya. Di masa pubertas ini kalian juga perlu menjaga pola makan, yaitu dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Kalian juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Makanan yang beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakanlah untuk sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Selain itu, cobalah untuk mengamati makanan yang tidak cocok untuk kalian konsumsi, ya. Sebagian orang menjadi sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas, misalnya menjadi mudah berjerawat setelah mengkonsumsi makanan yang terlalu berminyak. Jadi ini semua perlu diperhatikan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui, ya, bahwasanya Sudin mempersiapkan diri termasuk dalam masalah pakaian agar dia lebih nyaman dalam menyampaikan pidato. Mungkin kalian penasaran bagaimana pidato yang dibacakan Sudin? Ya, baik, kita akan melihat pidato yang dibacakan oleh Sudin. Silakan menyimak pidato berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari Tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah
daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua itu berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Ya, anak-anak, kalian sudah mendengarkan pidato Sudin ya. Nah, sekarang coba kalian berikan penilaian pidato tersebut dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut. Sebagai contoh di poin pertama, ya jika pidato tersebut memiliki bagian pembuka, maka kalian memberikan checklist pada kolom ada, dan jika menurut kalian tidak ada, maka di checklist di kolom tidak ada. Ya, demikian seterusnya sampai nomor 8. Inti dari pidato Udin yaitu bagaimana menceritakan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, negara kita juga menjalin persatuan dan kesatuan dengan negara-negara khususnya di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Kita akan membaca teks yang berjudul Kerjasama Bidang Sosial Budaya Negara-Negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-Negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan, dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, dan kerjasama lainnya. Nah, sekarang coba kalian cari informasi mengenai penyelenggaraan SEA Games yang pernah diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN. Tuliskan SEA Games keberapa, kemudian tahun berapa, di negara mana, dan kota apa tempat SEA Games tersebut. Baik anak-anak, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.